menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Usia 6-7 tahun. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, kerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Miris ya mendengar cerita Nabi. Yang jelas Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika ia umur 6 tahun dan mulai hidup bersama setelah Aisyah umur 9 tahun. Pernikahan ini dianggap sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui mimpi. Jadi kalau cerita mimpinya itu, Muhammad mendapat kain sutra dari Jibril bergambar wajah Aisyah. Lalu dia berkoar-koar di sekitar kampungnya itu bahwa Aisyah telah dijodohkan oleh Allah untuk saya. Jadi pernikahan ini adalah istri termuda Nabi, dan pernikahan tersebut agar saya duga karena dia belum pernah merasakan perawan. Dan satu-satunya yang perawan hanyalah Aisyah. Itu sebabnya dia kawin dalam usia 6 tahun itu, supaya tidak ada yang merebutnya, agar nanti dia melihat darah perawan itu. Memang dia gila fantasinya luar biasa dalam hal perseruntulan gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi atas perintah Allah yang diterimanya. Kemudian hadis menggambarkan pernikahan dijelaskan oleh Bukhari, menikahi ketika 6 tahun dan mulai hidup bersama usia 9 tahun. Anda bisa membayangkan bagaimana Aisyah mendapat jatah dari Nabi. Karena Saudah, istri keduanya itu tidak tidur dengan Muhammad karena ternyata Saudah ini kurang cantik. Maka dia mau menceraikan Saudah, tetapi Saudah minta-minta, memohon-mohon jangan menceraikan, asal aku mendapatkan sebagai suami dan mendapat jatah dari Nabi, makan minum maksudnya. Dia bilang, biarlah aku tidak tidur dengan seorang suami, walaupun itu sangat diinginkan oleh setiap wanita. Biarlah, oke, saya tidak akan menceraikan kamu, asal syaratnya jatah untuk kamu itu diberikan kepada Aisyah, yaitu gilirannya. Jadi Aisyah mendapatkan 2 giliran. Nah, bagaimana diceritakan Muhammad ketika tidak menggauli Aisyah dari setelah dia menikah sampai umur 9 tahun, berarti kira-kira 3 tahun. Aisyah tetap mendapat giliran, didatangin. Nah, Muhammad menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah, lalu disuruhlah Aisyah memegang-megang, meremas-remas kemaluannya itu, maka keluarlah air dari kemaluannya itu. Itulah yang sering kering di sarungnya Nabi itu. Di sarungnya Nabi kering itu spermanya, lalu ditampa mencucinya. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah, dan diceritakan juga Khalid Basalamah tadi. Jadi
Muhammad sengaja menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah karena dicoba-coba selama ini tidak bisa masuk. Sampai dipaksalah pada usia 9 tahun. Dan tentu saudara bisa membayangkan kalau umur 9 tahun ya bulu-bulunya ya masih belum sempurna. Tetapi itulah fantasi seorang Muhammad itu. Sehingga dia menceritakan macam-macam kepada sahabat-sahabatnya. Itu. Dan banyak hadis-hadis itu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi sekali lagi Zuma, kamu jangan sombonglah Zuma. Kalian menghina Nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Saya lebih percaya kepada omongan Adi Hidayat daripada kamu hanyalah seorang satpam. Jadi ilmu kamu nggak ada apa-apanya Zuma. Kamu hanya pandai framing dan berusaha untuk membela Muhammad dengan cara kamu begitu. Dengan banyak berbohong. Ya, saudara-saudara, Zuma menawarkan diri untuk menjadi pembela saksi bagi Yusuf Kala tentang kesalahan omongannya yang terakhir ini. Nah, Yusuf Kala dengan Zuma ini satu suku. Jadi orang Makassar. Ya, emosinya sama. Kalau saya ya nggak ada emosinya. Sudah hilang emosinya. Karena terlampau berani terbang ke Amerika, menghindar dari kejahatan bangsa Indonesia. Saya ini pembela kebenaran, dimusuhin. Nah, Zuma tadi dia paling getol bagaimana menangkap saya. Dia pernah nelpon dengan saya, Abi pulang sajalah Abi, katanya. Saya akan menjadi pembela Abi, katanya. Kata Zuma di teleponnya. Kayaknya nggak ada lagi nomor dia, karena dia sudah bosan untuk mengajak debat juga. Ya nggak sanggup membela kebrutalan Muhammad, nabinya itu, di hadapan saya. Karena saya akan bertanya begini kepada kaum muslimin, baik di TikTok ataupun di YouTube. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak dengan laki-laki itu? Wah, jawabannya macam-macam itu. Enggak sampai kepada titik jawaban yang benar. Mereka lari kemana-mana. Enggak. Bahwa Nabi itu enggak menikahi Aisyah umur 6 tahun. Enggak, saya enggak ngomong Nabi, enggak ngomong Aisyah, enggak ngomong sejarah. Saya hanya nanya kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat enggak dengan laki-laki itu? Itu tes mental. Maka mereka mundur kalau debat dengan saya, terutama di TikTok. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih untuk like dan subscribe. Terima kasih karena makin bertambah pendengar saya untuk YouTube. Ya, share video saya kemana-mana untuk agar kalau Anda tidak mampu untuk ya membantu pelayanan, sebarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati.